Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 425. Sekarang saya akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Nah, bentuk-bentuk negara ini merujuk pada struktur dan juga sistem pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara. Yang pertama itu ada monarki. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja atau ratu yang biasa diwariskan secara turun-temurun. Contohnya seperti Arab Saudi dan juga Inggris ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada republik, sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Contohnya ada seperti negara kita Indonesia dan juga Amerika Serikat. Lalu ada juga demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Contohnya seperti di Jerman dan Kanada. Lalu ada oligarki, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ini dipegang oleh sekelompok kecil orang yang berkuasa. Contohnya seperti beberapa negara di Afrika dan juga Asia. Lalu ada diktator, di mana sistem pemerintahannya dipegang oleh seorang individu yang memiliki kekuasaan yang absolut. Contohnya seperti Korea Utara. Nah, juga meliputi bentuk-bentuk negara juga meliputi wilayah negara ya. Wilayah negara ini merujuk pada area geografis yang dikuasai oleh suatu negara. Beberapa aspek terkait wilayah negara ada wilayah daratan. Nah, wilayah daratan ini ada daratan yang dikuasai oleh suatu negara termasuk pulau-pulau yang menjadi bagian dari negara tersebut. Lalu ada wilayah laut. Ada laut yang dikuasai oleh suatu negara, termasuk zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinen. Lalu ada wilayah udara, area udara di atas wilayah daratan dan laut yang dikuasai oleh suatu negara. Lalu ada batas wilayah yang merupakan garis yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lain atau dengan laut lepas. Nah, lalu ada klasifikasi wilayah negara. Wilayah negara ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti yang pertama negara kesatuan, negara yang memiliki satu pemerintahan pusat dan tidak ada pembagian kekuasaan yang signifikan kepada daerah-daerah, contohnya seperti Perancis. Yang kedua ada negara federal, negara yang memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memiliki kekuasaan yang signifikan. Contohnya seperti Amerika Serikat dan juga Jerman. Lalu ada negara konfederasi, yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan yang besar dan juga pemerintahan pusat yang terbatas. Contohnya seperti Swiss. Mungkin segitu saja untuk pembahasan bentuk-bentuk negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.